Selamat pagi ya. Hari ini hari Senin tanggal 1 November. Kita sudah mau akhir tahun lagi ya. Oke. Kita akan mereview ini orderan untuk Isuzu D-Max ya. Untuk Isuzu D-Max jadi mobil diesel solar ya. Double cab atau single cab nggak masalah. Yang penting adalah tujuan saya mau menjelaskan ini adalah ini untuk mobil solar yang istilahnya heavy duty. Nah, Anda juga harus memakai LED yang heavy duty. Kenapa harus memakai LED yang heavy duty juga? Mobilnya diajak kerja berat, LED-nya juga bisa diajak kerja berat. Nah, ini saya rekomendasi tipe Cree XHP 50 second generation ya. 30 watt real 5500 Kelvin, masih tembus hujan ya, warnanya putih ke kuning. Dengan chip XHP 50 second generation dan bisa diservis. Nah, kita akan membuktikan ya berapa sih tingkat keterangannya dia atau berapa sih level keterangannya dia dibandingkan dengan yang namanya halogen ya. Yang dengan namanya halogen. Nah, satu syarat bolam bagus adalah watt dan lux-nya harus besar. Nah, besarnya ini banyak pedagang yang bilang semua besar, tidak ada yang bilang tidak besar, betul. Tetapi besarnya di sini harus diuji menggunakan yang namanya alat ukur untuk dibuktikan. Ya, kenapa harus bisa dibuktikan? Karena pedagang menulis deskripsi semua pasti indah-indah, setinggi-tinggi mungkin, sebagus mungkin, tapi kenyataannya banyak yang tidak sesuai. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka satu tidak mengerti apa yang mereka jual. Kebanyakan mereka copy paste. Ya, selain copy paste, bisa juga sengaja ditulis yang bagus-bagus supaya Anda tertarik untuk beli. Kenyataannya adalah tidak sesuai. Ya, seperti itu. Ya, sebelumnya jika Anda suka bolam ini, Anda bisa cek deskripsi di bawah nanti ya, ada linknya Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Anda bisa beli di 3 marketplace tersebut. Jika Anda mau beli langsung ke saya juga boleh, Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Anda bisa transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Ya. Jadi harus spesifikasinya sesuai ya, karena banyak orang yang menulis spesifikasi tinggi-tinggi tetapi prakteknya tidak sampai. Ya, saya berbicara jujur apa adanya. Anda kalau percaya Anda boleh beli, kalau Anda yakin Anda boleh beli, kalau Anda tidak yakin tidak usah beli, tidak masalah ya. Oke. Kita akan membandingkan dengan halogen 55 watt ya. Di sini ada halogen 55 watt mereknya Philips ya. Made in Brazil ya. 55 watt halogen adalah seperti ini. Kalau kita pecahkan dalamnya akan seperti ini. Jadi kita akan mengecek anatomi bagian dari LED-nya dari lampunya dulu. Ya, jadi kalau ini adalah LED H4 original bawaan pabrik di mobil Anda, H4 55 watt. Nah, ini kalau kita pecahkan di sini ada payung. Payungnya ini untuk low beam dan ini filamen untuk high beam. Jadi ada 2 buah filamen atas dan bawah, yang bagian atas ada payungnya. Nah, LED ini pun sama seperti itu ya. Ada 2 buah bagian. Bagian yang atas untuk low beam, bagian yang bawah untuk high beam. Bagian atas ada payungnya. Ini penting payung ini. Kenapa? Karena untuk supaya cut off-nya bagus. Untuk memfokuskan sinar. Ya, ada cut off ini. Jadi penting. Jadi kita cek dulu anatominya. Jadi bolam bagus itu anatominya harus sama dulu dengan halogen. Karena kita mengkonversi halogen ke LED. Reflektor mobil Anda punya halogen. Tentu kita kalau mau mengganti ke LED, tentu reflektornya LED-nya, bolamnya harus menyesuaikan dengan halogen. Nah, Anda boleh lihat membandingkan. Ini sama 1:1 ya, anatominya seperti itu. Ada payung. Payungnya ini merupakan benar-benar plat mangkok yang dibuat memang untuk membentuk cut off, bukan merupakan daging lebih. Banyak LED yang merupakan daging lebih. Nah, kalau yang merupakan daging lebih tersebut, platnya terlalu tebal, terlalu melebar, segala macam. Nah, itu sulit untuk dikalibrasi. Padahal ya, plat ini harus sepipih mungkin. Harus sepipih mungkin, harus sedekat mungkin dengan chip LED-nya supaya dia bisa bayangan membentuk cut off-nya bagus seperti itu. Ya, makanya ini penting. Anatomi dulu. Pak, saya sudah mengikuti saran Bapak. Saya sudah beli LED di mana saya tidak tahu beli di mana.
tetapi kok cut off-nya masih tetap tidak bisa bagus. Nah, Anda perhatikan, ada payung tetapi kalau anatominya beda seperti halogen ya seperti itu. Jadi kita bukan hanya asal ngomong tetapi perlu dibuktikan gitu ya. Makanya perlu payungnya yang bukan merupakan daging lebih dari bagian anatomi. Banyak di pasaran yang menjual LED tapi payungnya merupakan daging lebih. Jadi tidak bisa dikalibrasi. Kalau ini bisa dikalibrasi, Bro. Bisa dibuka ini. Ini ada bautnya, kita buka, kita bisa papas, kita bisa buang, kita bisa tekuk lagi di luar bolamnya. Kenapa kita bisa tekuk di luar? Supaya pengerjaannya mudah. Ya, ini pakai kunci nih. Ini bisa dibuka. Dibuka ya kita kerjakan ininya. Kita jepit pakai catok, kita gerinda, kita kikir. Jangan Anda mengerjakannya di LED. Kalau yang tidak bisa dilepas, mengerjakannya di LED, kalau melejit, gerindanya bisa kena chipnya, rusak ujung-ujungnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi syarat bolam bagus itu 1 watt dan luxnya harus besar. Nah, kita akan tunjukkan berapa sih perbandingannya dengan yang namanya halogen ya. Di sini ada halogen 55 watt, kita akan coba nyalakan ya. Halogen 55 watt ini akan kita coba nyalakan dengan alat ukur yang menggunakan namanya light meter. Ya. Mini light meter. Nah, di sini kita akan menguji bolam ini nyalanya dulu berapa watt ya. Berapa watt bolam ini. Jadi nanti perbandingannya dengan wattnya bolam halogen dengan wattnya LED. Ya, kita sudah nyalakan LED ini terbaca saat ini kalau di 13,4 adalah 59 watt. Ya, 59 watt ya, bukan 55. Jadi hampir 60 watt. Jadi bohlam ini dibandingkan dengan bohlam 60 watt menghasilkan 1200-an ya. Di 60 watt ya, bukan di 50, bukan di 50 watt. Biasa saya mengukur di 55, tapi kita kali ini mengukur di 60 watt adalah 1160 ya. Ini diukur dari samping, sorotan samping. Tapi kalau kita putar seperti ini, dia bisa menghasilkan 2060 ya, 2050 ya. Jadi kita 2000 ya. Jadi kita mengukur ini begini atau ini begini ya. Kenapa kita bisa mengukur dua buah bagian? Karena begini. Ya, kita bukan buat bermain curang atau mau membohongi Anda, mengakali Anda, tidak. Kita justru mengedukasi Anda supaya Anda pintar, ya, supaya Anda pintar. Jadi begini, kenapa kita mengukur dua buah bagian? Diukur begini, diarahkan ke situ karena ini nyamping. Tetapi kalau kita mengukurnya begini, dia akan lebih besar. Kenapa? Karena ada bangku, ada bantuan mangkok ini mengarahkan sinar lebih ke depan. Jadi makanya hasilnya lebih tinggi. Ya, hasilnya lebih tinggi. Kenapa? Karena ada ininya mangkoknya. Ya, mangkok bagian ininya untuk memantulkan ke depan. Tetapi tadi saya mengukur di 60 watt. Ya, di halogen 60 watt. Tapi kalau Anda mau mengukur halogen di 70 watt lebih terang lagi karena ada berhubungan dengan volt. Biasanya saya suka bilang patokannya terhadap halogen 55 watt, tetapi kali ini kita ukur di 60 watt ya halogennya. Ya, jadi kita mengukur begini 1100, begini tadi hampir 2000 ya. Jadi taruhlah dia 1500 lux kira-kira ya kekuatan cahayanya. Jadi kita mengukur waktu diukur di samping begini, waktu diukur samping begini terbaca tadi 1100-an, kalau begini adalah 2000. Nah, jadi kita rata-ratanya saja jadi 2000 tambah 1000. 3000 dibagi 2, jadi kira-kira 1500 ya luxnya. Diukur dengan arahkan ke depan, dengan arahkan ke samping. Kalau ke depan tentu lebih besar, kenapa? Karena ada bantuan pantulan dari payung. Seperti itu. Sebenarnya sih bukan begitu mengukur, tetapi nanti saya dikomentarkan lagi, curang, halogen dikecil-kecilkan. Tapi intinya pokoknya adalah Anda mengganti LED ini lebih terang daripada halogen beberapa kali lah, seperti itu. Ya, kita bukan buat bermain curang, tapi buat mengedukasi Anda bahwa ya yang bolam yang Anda beli terang gitu loh. Ya, nah, bohlam ini menghasilkan, kita cari nilai maksimalnya 4.000-an ya, 4.300. Ya, hampir 4.300 lah.
4.200 aja kita bilangnya ya, jangan 4.300. Jadi 4.200. 4.200 dengan tadi kalau bohlam kita bilang 1.500 hampir 3 kali ya. Hampir 3 kali. Kalau 1.500 kali 2 mesti 4.500, tapi ini 4.200. Jadi ya boleh dibilang 2,5 kali atau hampir 3 kali ya. Jadi pokoknya ini adalah membuktikan ya. Tadi di bohlam halogen adalah 60 watt, sedangkan di LED ini hanya 28, jadi 30 watt saja bisa mengalahkan bohlam 60 watt. Jadi kalau ngomong daya listrik tentu pasti lebih hemat. Jadi Anda tidak perlu takut, Pak, aki saya takut ngedrop. Tidak perlu bro, karena ini aman. Gitu ya. Saya berusaha menyajikan data sejujur mungkin. Saya berusaha menyajikan data sejujur mungkin tanpa ada bohong-bohong atau tipu-tipu. Tapi kalau Anda nggak percaya, nggak usah beli. Kalau Anda percaya, Anda baru beli. Seperti itu. Ya. Jadi kita membandingkan dengan halogen. Ya. Nah, ada juga pedagang yang mulai pintar berbisnis sama seperti saya. Dia tunjukkan hasil looknya di fotonya, di ininya, di itunya. Nah, hati-hati dengan cara tersebut karena dia bisa saja menampilkan setinggi mungkin supaya Anda beli. Tapi dia harus ada patokannya. Terhadap apa yang dia ukur? Terhadap halogen atau terhadap apa yang dia bisa menjadi patokan? Kalau saya kenapa saya bilang terhadap halogen? Karena halogen ini kita sudah membuktikan bahwa ini tadi diukur di 60 watt adalah hasil rata-ratanya adalah 1.500. Artinya kalau ini diukur dengan jarak yang sama sekitar 4.200 atau 4.300, jadi kita bisa bilang bahwa ini hampir 3 kalinya lebih terang daripada halogen. Jadi kita bukan hanya menunjukkan nilai angkanya, tetapi perbandingannya berapa. Seperti itu. Jadi kalau ada pedagang yang menampilkan terangnya ini saja, saya juga bisa kasih lihat terangnya 10.000 lux, tetapi patokannya terhadap apa? Karena kita harus mengukur ada patokannya. Karena ini jarak ini kita ukur, itu angka kalau makin dekat akan makin besar. Makin jauh akan makin kecil. Nah, jadi harus ada patokannya. Patokannya terhadap ini. Sama seperti Anda punya timbangan. Anda mau mengukur beras 1 kilo. Tetapi kan timbangan tersebut harus dikalibrasi dulu. Harus diset dulu bahwa benar dia bisa menghasilkan angka 1 kilogram dengan beban yang sudah standar, bahwa beban itu adalah besi 1 kilogram misalnya. Jadi harus ada patokannya. Sama seperti ini, bohlam ini juga harus ada patokannya. Patokannya dia kita tadi setting di 60. Tetapi kalau kita setting di 55 tentu lebih redup lagi. Seperti itu. Jadi intinya pokoknya hampir 3 kali lah. 3 kali lah udah pasti kok, kayak orang saya sudah sering mengukur. Gitu ya. Jadi 3 kali. Tapi kalau saya bilang dilebih-lebihkan bocengli. Jadi mendingan saya bilang rendah aja, lebih terangnya, tetapi Anda beli, Anda pasang hasilnya di luar ekspektasi Anda, seperti itu. Daripada saya melebih-lebihkan tetapi Anda beli hasilnya tidak sesuai, ya, seperti itu. Ya, jadi soal syarat watt dan lux-nya kita sudah buktikan bahwa ini lebih terang daripada halogen standar, ya, seperti itu. Nah, syarat kedua bohlam bagus, sudah watt dan lux-nya lebih besar, harus stabil. Nggak boleh ngedrop. Kenapa? Karena banyak di pasaran LED itu ngedrop. Kenapa sih bisa ngedrop? Karena drivernya panas. Kedua, karena memang dibuat tidak stabil untuk mengakali Anda sebagai pembeli. Karena orang itu zaman sekarang maunya yang paling besar. Contohnya Anda mau beli motor atau mau beli mobil, mungkin cc-nya yang makin besar. Seperti Anda mau beli Mio, mungkin Mio 200 cc. Jadi pokoknya intinya makin besar itu makin lebih cepat laku atau lebih gampang laku. Seperti itu. Nah, pabrikan melihat celah itu, jadi dia mengakali. Karena Anda akan ngetes cuma di awal. Ya, Anda akan ngetes cuma di awal. Anda tidak tahu 5 menit, 10 menit kemudian dia ngedrop atau tidak. Nah, banyak LED di pasaran 10 menit kemudian, 5 menit kemudian ngedrop. Nah, LED ini saya jamin tidak ngedrop. Jadi dia memang real 30 watt. Ya, di tahun 2021 ini paling ini 30 watt. Mungkin nanti di tahun 2023 mungkin 40 wattan bisa stabilnya. Ya, walaupun Anda beli bohlam yang 75 watt, ya, yang 55 watt, yang 60 watt, yang DHP segala macam F3 atau F berapa, F7. Awalnya memang besar, tetapi nyala 5 menit kemudian dia ngedrop. Ya, jangan dengan alasan panas dia ngedrop, karena di Indonesia ini negara panas, negara tropis. Hujan pun nih, pagi ini hujan bro, panas bro. Ya,
Jadi Indonesia ini panas. Jadi kalau Anda beli LED yang dengan alasan panas itu ngedrop, ya berarti nggak cocok di Indonesia dipakainya. Mungkin cocoknya dipakainya di kutub, ya, yang suhu udaranya minus mungkin. Seperti itu. Jadi Anda harus beli LED yang cocok untuk di Indonesia. Kalau dengan alasan panas ngedrop, ya berarti nggak cocok. Intinya seperti itu, ya. Jadi belilah LED yang sesuai dengan untuk negaranya, gitu ya. Ditambah lagi Indonesia adalah negara macet. Kenapa macet? Karena makin macet suhu ruangan mesin makin panas, ya, seperti itu. Makin panas makin ngedrop dong. Berarti bolamnya tidak bagus. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Kalau Anda beli LED yang tidak adjustable, Anda rugi. Makin adjustable, Anda makin untung. Tetapi adjustable-nya juga harus penting, ya, harus Anda bisa men-settingnya. Nah, siapa yang saya awam Pak, saya nggak mengerti. Ya, saya tahu banyak orang awam tidak mengerti. Nah, makanya Anda harus beli di pedagang yang bisa membantu Anda untuk men-settingkan, untuk mengkalibrasi. Kenapa Anda perlu bolam yang bisa di-adjustable? Supaya untuk bisa menggeser bayangan gelap. Untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar. Karena reflektor mobil Anda punya halogen, aslinya bawaannya halogen. Anda konversi ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Seperti itu. Ya, penting. Makanya saya bilang harus adjustable. Ada orang bodoh nih. Kenapa saya bilang bodoh? Karena dia nggak mau bertanya. Anda sudah beli LED di saya, kalau Anda nggak paham, Anda tanya. Bagaimana Anda tanyanya? Nomor WhatsApp saya sudah terbuka, Anda selalu saya sebutkan. 0898 269 3838, ya. Kalau Anda nggak bisa pasang, Anda tanya gratis. Anda sudah beli di saya, pasti akan saya jawab. Kecuali mungkin Anda tidak beli di saya males menjawab. Seperti itu. Bukan berarti saya tidak jawab, tetapi saya lebih utamakan terhadap customer saya sendiri. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda sudah beli di saya, tentu saya siap untuk membantu Anda karena saya sudah menerima uang Anda dan saya harus bekerja untuk Anda. Anda harus saya servis sebaik mungkin, seperti itu. Jangan sampai barang sampai Anda tidak bisa pasang tetapi Anda diam saja. Nah, Anda diam saja, terus Anda pakai cara Anda sendiri. Dia bilang, "Pak, ini adjustable, kok saya merasa kurang srek ya, jadi saya lem." Waduh, ini adjustable itu ada tujuannya, malah dilem. Nah, itu saya makanya tadi dari awal saya bilang, Anda bodoh. Ada loh orang seperti itu, dia bodoh. Bukan berarti saya ngeledekin dia, bukan berarti saya bilang diri saya pintar. Tidak, tetapi saking bodohnya yang adjustable dilem sama dia. Itu namanya, kalau kasarnya kita bilang itu bego, goblok. Ya, ini mohon maaf nih, saya bukannya marah-marah. Nanti ada orang bilang, si Jungki review barang marah-marah. Tidak. Ya, bertanya lah, ya. Ada WhatsApp, ya, silakan bertanya, ya. Jangan dilem. Dia bilang dilem karena mobil saya bergetar atau motor saya bergetar, takut copot waktu touring, jadi dilem. Nah, itu bodoh namanya, ya. Tidak bakal copot, tidak bakal bergetar karena memang ini fungsinya bisa adjustable, ya, seperti itu. Ya. Nah, penting barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Seperti saya bilang, ya, harus ada cut off. Karena Anda beli LED itu untuk aman dan nyaman Anda pakai. Untuk aman supaya terangnya itu ke jalan, bukan ke atas pohon atau ke dashboard mobil orang, ya. Karena banyak LED yang terang tetapi tidak napak di jalan. Nah, yang tidak napak di jalan itu yang bisa membuat Anda tidak aman dan nyaman, ya. Anda ditilang, Anda diajakin ribut oleh orang, segala macam. Jadi Anda sudah beli, Anda sudah keluar uang, harus Anda pakai aman dan nyaman, ya. Sinarnya bisa napak di jalan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Seperti itu. Ya, makanya kita perlu kalibrasi. Nah, untuk Anda yang sudah beli, ya, harap kirimkan foto depan mobilnya untuk saya kalibrasi gratis, bro, ya. Nah, ini contohnya di order untuk Isuzu Demux, ya. Mobil yang double cab atau single cab terserah, pokoknya intinya adalah Isuzu D-Max, ya, Demux, ya. Oke, kita lanjut, ya. Bolam ini bisa diservis, dalam arti chipnya jika rusak kita bisa ganti, kita bisa replace chipnya.
Ya, kenapa kita perlu mengganti chipnya jika rusak ya? Nanti artinya rusak tidak dibuang. Walaupun bolam ini ada garansi. Kalau ada garansi rusak tukar baru. Barang sudah di luar garansi, Anda rusak, bagaimana solusinya? Bisa diservis seperti itu, ya. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal bayangan gelap. Nah, ini penting, Bro, bayangan gelap. Bayangan gelap ini harus kecil dan tidak boleh besar. Makin kecil makin bagus. Nah, ini bayangan gelapnya kecil banget, tidak ada bayangan gelap hampir, ya. Tuh. Ya, makin kecil makin bagus, makin tidak lebar makin bagus. Kenapa dia bisa kecil? Karena chipnya ada lensa seperti itu. Jadi lensa ini membantu pembiasan ke depan. Ya. Makin kecil bayangan gelap dan makin tidak gelap makin bagus. Intinya seperti itu, ya. Oke. Bohlam ini memenuhi syarat bohlam bagus. Selanjutnya adalah tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja sensor-sensor, ya. Kasus terakhir adalah saya menemukan orang pasang LED tidak tahu di mana sensor ABS-nya nyala. Dia sudah bawa ke dealer, sudah bawa ke orang-orang yang bisa mengenai komputer itu, dicolok OBD-nya. ABS-nya normal, tetapi kenapa indikator lampu ABS-nya nyala? Ya, ternyata itu storing dari LED, ya. Storing dari LED, ya. Makanya Anda jangan membeli LED yang storing. Kalau enggak Anda disusahkan. Anda bawa ke dealer resmi, Anda scan OBD udah pasti dikenakan charge. Bengkel resmi tidak bisa menemukan solusinya, Anda bawa ke bengkel biasa, dia scan OBD juga sama, pasti Anda keluar uang. Jadi daripada Anda mengeluarkan uang yang tidak berguna beberapa kali, mendingan Anda belilah LED yang sudah pasti-pasti saja, ya, yang tidak storing. Karena banyak LED di pasaran storing. Ya, mungkin kalau Anda tidak mengalaminya, Anda tidak percaya dengan omongan saya. Ya, Anda nggak percaya, tetapi kasus banyak sekali di luaran. Makanya kenapa saya membuat syarat-syarat untuk bohlam bagus. Bohlam bagus itu harus ada syaratnya. Ya, syarat ABCD-nya, bukan hanya wattnya doang. Watt besar tapi storing mengganggu radio mobil Anda, mengganggu kerja elektronik mobil Anda buat apa Anda pasang? Seperti itu. Ya. Oke, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. LED ini berpendingin double Cooper PCB. LED ini ada heatsink, ada kipas. Ya, jadi pendinginannya ada dua, heatsink dengan kipas. Kipas heatsink makin tinggi, makin besar, makin bagus. Karena kalau Anda masang H4 ini harus dibuka dulu, ya. Jangan lupa ini diklipkan dulu, di reflektornya sudah diklipkan, pasang karet. Nah, pasang karet sudah terpasang, baru bohlam masuk. Bohlam masuk, dikunci, selesai. Nah, ini masih terlihat heatsink, artinya kipas angin berputar, angin akan meniup heatsink, angin masih bisa bersirkulasi. Kalau tidak ada heatsink, artinya LED tersebut tidak ada pendinginannya. Ya, penting, karena musuhnya LED adalah panas. Makin panas makin ngedrop, makin panas cahaya menurun, makin panas umurnya makin pendek. Gitu ya. Jadi penting untuk pendinginan. Ya, ini juga sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, drivernya di dalam. Kenapa untuk Isuzu D-Max saya rekomendasi ini? Karena mobil tersebut boleh dibilang kan heavy duty. Nah, kita tawarkan LED yang heavy duty karena mobil diesel ya getaran besar. Pakailah LED yang sudah dirajut oleh nilon. Kenapa? Akan bergetar, Bro. Akan bergetar. Nah, biasanya suka kalah di sini kalau tidak dirajut oleh nilon, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh percaya, Anda tidak percaya tidak masalah. Karena ini di-review untuk yang mau beli LED, ya. Syarat bagusnya apa itu LED saya sudah jabarkan, Anda tinggal nonton, Anda setuju, Anda beli, Anda bisa cek deskripsi di bawah. Nanti saya kasih link Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Ya, seperti itu. Bohlam ini masih tembus hujan 5.500 Kelvin. Warnanya putih, masih ada kuningnya sedikit. Nah, kalau Anda takut terhadap hujan atau kabut jalanan basah, Anda masih bisa order untuk fog lamp-nya. Pakailah tipe JL3, ya. Mereknya apa Bohlam ini? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya. Oke, Anda berminat, Anda pengen beli barang ini, silakan. Kalau Anda butuh kalau Anda ada pertanyaan, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838, ya. Oke. Terima kasih.